Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini pemirsa kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana tuh? Alhamdulillah. Sepakat kita pakai pade hari ini. Baik, alhamdulillah pemirsa, Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk sekedar makan dan minum, berfoya-foya dan bersenang-senang. Allah menciptakan kita di dunia ini, membekali kita dengan segala yang kita butuhkan. Dari indera, fisik, organ tubuh kita, nalar, dan juga alam semesta beserta isinya. Langit beserta bumi dengan segala isi yang ada pada keduanya. Diciptakan untuk kita semua. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, wahai umat manusia, segala yang ada di muka bumi, yang ada di bumi ini. Sehingga sepatutnya kita bertanya, bila dunia beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, lalu untuk apa manusia diciptakan? Secara nalar tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk dunia. Karena Allah telah menciptakan dunia beserta isinya. Makhluk yang ada di dunia diciptakan demi kepentingan umat manusia. Maka hanya ada satu jawaban. Kita diciptakan di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kehidupan dunia ini, kita diciptakan di muka bumi ini untuk diuji seberapa tangguh kita sebagai hamba Allah. Seberapa ulet kita mengikrarkan Rabbuna Allah. Seberapa tangguh kita menghadapi ujian di saat senang, di saat susah, di saat lapang, ataupun di saat sempit. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sengaja menguji kita dengan kesusahan, dengan kesenangan, untuk membuktikan siapakah dari kita yang tetap istiqamah, tegar, berpegang teguh, mengabdi kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya karena Allah, dan kita hanya siap untuk tadallul, hanya merendahkan diri kita, mengorbankan jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Siapakah dari kita yang paling baik amalannya? Amalan yang paling ikhlas, selalu ikhlas, dan amalan yang selalu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akan terbukti dengan berbagai dinamika kehidupan. Ujian kehidupan, ada senang, ada kaya, ada miskin, ada susah. Akan terbukti siapakah dari kita yang jujur, istiqamah, dan tegar. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sejatinya orang yang telah mengikrarkan, menyadari, meyakini, dan kemudian mengobarkan semangat dalam dirinya bahwa Rabbuna Allah yang menciptakan kita, yang harus kita syukuri, yang
mentakdirkan semuanya, mengatur segala sesuatu. Yang perintahnya harus kita patuhi, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah dengan ikrar tersebut hingga akhir hayat dalam segala kondisi. Apa yang terjadi? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika kelak ajal menjemput, setelah manusia menjalani proses ujian semasa hidupnya, dan dia berhasil membuktikan, Anda berhasil membuktikan diri bahwa Anda betul-betul istiqamah dengan keimanan Anda, dengan syahadat Anda Rabbuna Allah, maka di akhir hayat Anda akan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang bersaksi sebelum Anda mengakhiri hayat Anda di dunia ini, berkata kepada Anda, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau galau, janganlah engkau takut gentar. Karena seharusnya engkau saat ini berbahagialah, bergembiralah dengan janji Allah yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu surga. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang sesaat lagi akan engkau tiba di dalamnya. Karena telah istiqamah, tegar dengan ikrar tersebut. Karenanya ikhwatul iman, pada awal perjumpaan kita di sore yang berbeda ini, saya mengingatkan diri saya dan juga Anda sekalian untuk kembali menyegarkan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada harta kita, apapun yang terjadi pada orang di sekitar kita, maka keimanan tidak boleh luntur. Keimanan harus tetap berkobar bahwa Rabbunallah, Rabb kita, Rabb yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita nantikan pertolongan, dan yang kita cintai, kita mengabdi, mengorbankan semua yang kita miliki untuknya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan, istiqamah di atas agamanya, meneguhkan jiwa kita di atas keimanannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan jiwa, teguhkanlah jiwa kami di atas agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita hingga akhir hayat kelak. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Dan pemirsa, live interaktif sore hari ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari saudari Dewi Aprilianti di Jakarta Ustadz. Baik. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya jika si A membeli barang kepada si B dari luar negeri, lalu si B menjual barang tersebut dengan jauh lebih murah daripada harga di toko resmi yang ada di negara A kepada si A, dan si B memasukkan barang tersebut ke negara si A tanpa membayar bea cukai dan memberikan tarif jasa titip kepada si A. Akan tetapi si B tidak menjelaskan secara terperinci berapa harga barang dan berapa harga jasa titipnya. Apakah halal Ustadz jual beli seperti itu? Baik, dari saudari Dewi. Barakallahu fiik wa athakumullah kepada saudari Dewi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kaidah umum atau ketentuan umum dalam jual beli bahwa yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli itu adalah orang yang berstatus sebagai pemilik atau mewakili pemilik. Kalau Anda menjual, maka idealnya Anda adalah memiliki barang yang Anda jual, atau minimal Anda mendapatkan izin, kuasa dari pemilik barang. Sebaliknya pun demikian, ketika Anda membeli, maka seharusnya Andalah yang memiliki dana tersebut untuk membeli, atau minimal Anda mendapatkan kuasa dari pemilik dana untuk melakukan pembelian. Masalah harga, maka itu turunan dari kepemilikan. Ketika Anda mewakili pemilik barang, maka Anda hanya berwenang untuk
menjual sesuai dengan kesepakatan dan persyaratan yang ditetapkan oleh penjual. Apakah Anda boleh memarkup harga, kemudian Anda boleh mengambil margin keuntungan, atau keuntungan tersebut ditetapkan oleh keuntungan yang flat, ya, Anda mendapatkan komisi yang flat yang tetap tidak berubah, atau Anda boleh menentukan margin itu sendiri. Demikian pula ketika Anda membeli atas nama orang lain, maka apakah Anda membantu murni pure itu adalah sosial, atau Anda ingin mendapatkan komisi, semuanya harus disepakati di awal. Ya, ketika Anda tidak mewakili penjual, tidak memiliki pemilik barang, tidak mewakili pembeli, pemilik dana, kemudian Anda melakukan transaksi atas nama orang lain, maka ini tentu tidak dibenarkan secara aturan syariat, karena akan terjadi kekacauan. Harta orang lain Anda jual, harta orang lain Anda beli, Anda membeli atas nama orang lain tanpa izin, tentu ini adalah kekacauan. Nah, ketika Anda membeli barang atau menjual barang, maka idealnya Anda memiliki barang atau mewakili seperti yang dijelaskan. Nah, kalau Anda sudah menjual, maka kewenangan barang tersebut setelah Anda jual itu ada pada pembeli. Apakah dia mau jual kembali? Apakah dia akan gunakan untuk dirinya sendiri? Atau dia mau hibahkan, itu seutuhnya kewenangan dia. Karena dengan transaksi jual beli, setelah Anda menjual, kewenangan atas barang itu seutuhnya ada di tangan pembeli. Anda tidak lagi berhak untuk mengatur, Anda tidak boleh lagi melarang atau membatasi kewenangan pembeli. Di antara kaidah-kaidah yang perlu Anda lakukan, Anda ingat untuk bisa memahami jawaban dari pertanyaan Anda, bahwa Islam memberikan satu jaminan bahwa hak kepemilikan itu harus dilindungi. Tidak boleh kita berspekulasi dengan hak orang lain, alias kita menjanjikan menjual barang sebelum kita memiliki. Mungkin Anda sudah membeli, betul, tetapi ketika barang itu baru proses delivery, alias belum ada kepastian Anda bisa menyerahkan barang. Kalau Anda menjual barang sebelum barang itu sampai di tangan Anda, baru proses di shipping, ya, di pengapalan atau baru di ekspedisi, belum diterima, bisa jadi terjadi kecelakaan, atau barang itu cacat ketika sampai ke Anda, rusak di selama perjalanan. Maka ketika Anda sudah menjual kepada orang lain, membangun satu komitmen, padahal barang belum bisa dipastikan bisa Anda serahkan dalam kondisi utuh, maka ini berarti Anda membuka pintu gharar, ketidakpastian dalam transaksi, dan itu terlarang secara aturan syariat. Karena itu Rasulullah SAW melarang, nah antuba'asil ahayatu tubta' hatta yahuzahat tujaril rahalim. Nabi melarang seseorang untuk menjual kembali barang yang telah dia beli sampai barang itu dia terima dan kemudian dipindahkan dari tempat penjual. Dibawa pindah dari tempat penjual. Agar betul-betul ada jaminan bahwa Anda ketika menjual kembali itu bisa menyerahkan barang itu kepada pembeli. Agar hak kepemilikan dalam transaksi jual beli itu bisa dipastikan. Sehingga Anda tidak berspekulasi dalam bertransaksi, membangun komitmen padahal Anda sendiri belum bisa memastikan kesanggupan Anda untuk melakukan komitmen tersebut. Sehingga ketika Anda membeli barang dari luar negeri, barang belum sampai, Anda belum boleh menjualnya. Tapi kalau barang itu sudah sampai ke tangan Anda, maka Anda boleh menjual kepada siapapun yang Anda mau. Penjual pertama tidak ada kewenangan untuk membatasi hak Anda. Sebagaimana pembeli ketika telah membeli barang dari Anda, ia belum boleh menjualnya kembali sampai barang itu Anda serahkan kepada dia. Sehingga dia, pembeli tersebut, memiliki kemampuan untuk memberi jaminan kepada pembeli kedua bahwa pembeli kedua bisa mendapatkan barang yang dia beli dari pembeli pertama. Ini kaidah-kaidah ini yang harus Anda pahami, sehingga kalau itu telah dipahami, insya Allah apa yang Anda tanyakan dan yang lainnya itu dengan mudah difahami hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada Saudari Dewi yang sudah bertanya dari Jakarta. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan kedua masih dari Jakarta, dari Saudari Nur Laila.
Yang pertama, Ustadz, bagaimana hukum berdagang menggunakan marketplace yang ada saat ini, di mana kita tahu di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan, Ustadz. Kemudian yang kedua, saya memiliki usaha dan melibatkan 2 kakak perempuan, yang satu untuk masak dan yang satu di bagian pengiriman. Yang bermodal hanya saya. Hasil keuntungan saya bagi 3 setelah dikurangi modal, dalam kurung keuntungan untuk saya dan 2 kakak perempuan saya. Mereka tidak saya bebankan resiko. Dalam hal ini, apakah kesepakatan seperti ini sesuai syariat, Ustadz? Baik. Yang pertama dari Nur Laila, Ustadz. Nur Laila. Baik, barakallahu fiik kepada saudari Nur Laila di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dia kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Berjual beli di marketplace yang ada, maka dari penjual tidak ada masalah, karena penjual itu menjual barang yang dia miliki. Dia punya kewenangan untuk menjual kepada siapapun secara langsung ataupun melalui perantara orang lain. Ya. Masalah di marketplace tersebut terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya adanya pembiayaan kepada pembeli, adanya top up dana yang di situ terdapat bunga, ya, karena rekeningnya rekening ribawi. Maka itu sepenuhnya tanggung jawab marketplace, bukan urusan penjual. Urusan penjual memberi kuasa kepada marketplace untuk menjualkan dengan komisi yang telah disepakati. Dan barang tersebut betul-betul milik penjual, maka bagi penjual tidak ada masalah. Masalah dalam marketplace yang sering kali kita bicarakan itu terjadi pada sisi pembeli dan penyedia marketplace. Karena sering kali pembeli top up terlebih dahulu atau deposit, menyimpan dananya sejumlah dana di akunnya, dan kemudian ketika dia melakukan transaksi dengan dana yang telah tersimpan terdeposit tersebut, dia mendapatkan potongan harga, bebas ongkos kirim, diskon dan berbagai macam promosi yang lainnya. Maka ini adalah keuntungan yang diperoleh atas piutang pengguna aplikasi atau pembeli. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Sehingga isu itu hanya pada, atau permasalahan itu pada pembeli dan pemilik marketplace. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua, ketika Anda melakukan usaha bekerja sama dengan 2 saudara Anda, semodal semuanya dari Anda, kemudian keuntungan Anda berbagi dengan mereka, maka ini adalah skema mudharabah, skema bagi hasil. Dengan syarat kesepakatan itu dibuat secara terperinci. Kalau untung, mereka mendapatkan bagian keuntungan sekian persen dari profit, bukan dari nilai barang, dari keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih mereka dapat sekian persen, maka Anda tidak masalah melakukan kerja semacam ini. Ini adalah skema mudharabah, karena Anda sendiri sudah mengatakan tadi, 2 orang saudara kakak atau saudara Anda itu tidak dibebani dengan resiko usaha ketika rugi, alias itu betul-betul tanggung jawab Anda sebagai pemodal. Maka ini namanya skema mudharabah atau bagi hasil. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari saudara Iwan Kurniawan di Kota Bogor. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Di serial Ustadz, di kaidah larangan transaksi keempat, ada transaksi yang diharamkan apabila terdapat syarat yang akan menjurus pada riba dan goror. Pertanyaan saya, apabila ada syarat yang akan menjurus kepada goror, yang menjurus kepada doror, kemudian waktu diharamkan, tempat diharamkan, serta kecurangan, apakah juga termasuk kaidah dilarangnya sebuah transaksi, Ustadz? Iya. Dari saudara Iwan, ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Iwan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di antara alasan diharamkannya suatu transaksi atau suatu muamalah adalah bila muamalah tersebut mendatangkan ancaman atau potensi mendatangkan ancaman bagi orang lain. Karena salah satu kaidah yang berlaku dalam ilmu syariat adalah kaidah saddud dzari'ah. Kewajiban menutup celah-celah yang menyebabkan terjadinya kerusakan, terjadinya perbuatan yang haram. Misalnya,
transaksi-transaksi yang menimbulkan potensi ancaman kepada masyarakat seperti monopoli diharamkan dalam Islam. Misalnya memutus mata rantai ekonomi dengan cara mencegat para pemilik barang yang pergi ke pasar atau yang disebut dengan para petani, para nelayan yang membawa hasil pertanian mereka, kerajinan mereka ke pasar, di tengah jalan dicegat oleh para tengkulak. Ini praktek-praktek semacam ini bisa menimbulkan kelangkaan barang di pasar. Maka ini haram hukumnya. Sehingga apapun tindakan yang dapat merugikan orang lain itu termasuk alasan diharamkannya suatu transaksi. Namun tentu tingkat keharamannya berbeda antara transaksi yang betul-betul mengandung unsur riba dengan transaksi yang berpotensi menimbulkan terjadinya praktek riba. Karena model pertama itu haram karena transaksi itu sendiri memang itu mengandung riba. Tetapi ketika transaksi itu berpotensi menimbulkan praktek riba, seperti menjual korma basah dengan korma kering, gabah dengan beras, ini transaksi yang berpotensi menimbulkan riba, yaitu menjual barang makanan pokok dengan makanan pokok yang lain, namun tidak ada kepastian apakah takarannya sama, timbangnya sama atau tidak. Demikian pula halnya ketika amalan itu merupakan transaksi yang betul-betul merugikan, seperti misalnya menyerobot pembelian orang. Saudara kita sedang tawar-menawar, sudah ada kesepakatan harga, tiba-tiba kita datang, jual saja kepada saya dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya penjual membatalkan penjualan kepada orang pertama. Ini tentu merugikan calon pembeli pertama tadi. Ini haram. Tetapi ketika tindakan tersebut baru sebatas potensi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian, menyusahkan orang lain, maka ini tentu tingkat keharamannya tidak seperti tindakan yang betul-betul nyata-nyata merugikan, menyengsarakan orang lain ya. Sehingga tingkat keharamannya berbeda, dosanya berbeda, walaupun dua-duanya sama-sama haram. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Iwan yang sudah bertanya. Dan pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Ibnu di Kota Pekanbaru. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya menjual produk teman tanpa membelinya terlebih dahulu dan sudah mendapat izin dari teman saya? Kemudian saya menjualnya ke orang lain dengan keuntungan tersendiri. Jika ada yang ingin order, teman saya langsung mengirimkan barang tersebut. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik kepada Ummu Ibnu ya, di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dia kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seperti yang seringkali kita ungkapkan di sini, bahwa yang berwenang untuk melakukan transaksi penjualan itu adalah pemilik barang atau orang yang telah mendapatkan izin, mendapatkan kuasa dari pemilik barang untuk melakukan penjualan. Hingga kalau Anda sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjual atau ikut menjual dengan harga yang telah ditetapkan, atau Anda diberi kewenangan untuk menetapkan harga sendiri, mencari keuntungan sendiri, memarkup sendiri dengan nominal sesuai dengan yang Anda inginkan, maka ini tidak masalah karena Anda berstatus sebagai wakil dari penjual. Anda tidak bertindak sendiri. Anda tidak bertindak mewakili diri sendiri, tidak. Anda bertindak atas nama pemilik barang. Masalah adanya komisi atau adanya markup harga itu karena sudah diizinkan dari pemilik barang maka halal. Berkaitan dengan barang tersebut langsung dikirim oleh pemilik barang kepada pembeli, tidak lewat Anda, itu juga tidak masalah. Karena memang Anda tidak bertindak mewakili, tidak bertindak atas nama diri Anda sendiri, tetapi Anda bertindak mewakili pemilik barang. Sehingga memang secara ketentuan syarat barang tersebut tidak harus dikirim melalui Anda terlebih dahulu, dan juga tidak harus dikirim dengan atas nama Anda. Kalaupun itu dikirim atas nama Anda juga tidak masalah karena statusnya Anda wakil. Wakil itu sekali lagi bertindak mewakili pemilik sehingga kewenangannya
sesuai dengan kesepakatan. Bila telah terjadi kesepakatan bahwa barang itu akan dikirim atas nama Anda dalam administrasinya, dalam alamat pengirim atau alamat penjualnya, maka itu insya Allah tidak masalah karena memang itu sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan pemilik barang. Dan ini biasanya di masyarakat dikenal dengan skema dropshipping. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu jawaban untuk Ummu Ibnu di Pekanbaru. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Lukman Hakim di Sulawesi Utara. Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya, jika si A membeli barang kepada si B yang berada di luar kota, kemudian sudah terjadi akad dan uang pembayaran sudah ditransfer, tetapi dalam proses pengiriman barang tersebut mengalami kerusakan, maka siapakah yang wajib menanggung kerusakan, Ustaz? Baik, dari saudara Irfan. Lukman Hakim. Lukman Hakim, baik. Barakallahu fiik kepada saudara Lukman Hakim atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika penjual mengirimkan barang kepada pembeli dan ketika di jalan terjadi kerusakan, maka selama barang tersebut belum sampai ke tangan pembeli, maka kerusakan itu tanggung jawab penjual. Kerusakan itu tanggung jawab penjual, kecuali bila penjual bersyarat kepada pembeli bahwa penjual hanya menanggung resiko ketika barang itu masih di tangan penjual. Selebihnya proses delivery pengiriman resikonya ditanggung oleh pembeli. Bila terjadi kesepakatan seperti itu maka tidak masalah. Al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslimin itu berkewajiban menjalankan, memenuhi setiap persyaratan kesepakatan yang telah dicapai antara mereka. Namun ketika tidak ada kesepakatan seperti itu, maka hukum asalnya resiko barang selama proses delivery adalah tanggung jawab penjual. Karena hak pembeli adalah mendapatkan barang dalam kondisi utuh, dalam kondisi selamat tanpa cacat sampai di tangannya. Ya, ini konsekuensi dari jual beli secara online, jual beli secara jarak jauh ya. Karena itu kalau Anda tidak ingin resiko, Anda bersyarat kepada pembeli bahwa Anda akan menyerahkan barang di tempat Anda. Kalau pembeli ingin dikirim, maka resiko barang di jalan terjadi cacat itu adalah resiko pembeli. Kalau itu disepakati dan memang pembeli berkenan dengan persyaratan Anda, maka silahkan. Tapi ketika pembeli tidak mau, dia bersyarat bahwa tetap resiko tanggung jawab penjual, maka Anda harus komitmen dengan konsekuensi dari jual beli secara online semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Lukman Hakim yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Dani di Bandung Ustaz. Bismillah, Ustaz mohon izin bertanya. Hari ini saya mendapat kiriman pesan oleh Pak RT bahwa saya mendapatkan bantuan dana COVID dari gubernur. Akan tapi saya tidak pernah mengajukan dan meminta hal tersebut sebelumnya Ustaz. Saya menjadi ragu dan saya menolaknya, tetapi kemudian Pak RT tetap memaksa untuk menerimanya. Bagaimana hukum uang tersebut Ustaz? Baik, saudara Dani ya. Iya Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Dani atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Adanya bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, kepada sebagian masyarakat yang memenuhi kriteria, baik karena terdampak bencana atau karena itu sebagai bantuan paket data bagi yang sekolah atau yang memang memiliki penghasilan dalam kadar tertentu, misalnya ada batasan tertentu. Selama Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang menyalurkan bantuan tersebut, maka Anda berhak menerimanya walaupun Anda tidak mengajukan. Tetapi ketika Anda mengetahui diri Anda sendiri, merasa Anda tidak memenuhi kriteria, misalnya kriterianya adalah bagi yang berpenghasilan di bawah 3 juta, ternyata Anda penghasilan Anda 1 bulan 5 juta, maka berarti Anda tidak berhak. Walaupun nama Anda didaftarkan oleh Pak RT tanpa Anda mengajukan, maka Anda tetap tidak berhak untuk menerimanya karena Anda tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudara Dani. Dan pemirsa, kami kembali ingatkan bagi Anda yang bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Safina di Lampung, Ustadz. Baik. Ustadz, mohon izin bertanya. Dalam jual beli online, pembeli biasanya melihat penilaian yang ada di marketplace tersebut sebelum mengorder barang. Sebagai penilaian toko, kemudian sebagai penjual jika ingin menaikkan nilai tersebut, sebagian toko dengan cara meminta teman untuk mengorder barang di marketplace-nya, kemudian biaya order plus ongkir saya yang tanggung. Setelah barang sampai, saya meminta dia untuk mereview toko di marketplace saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik kepada saudari Safina atas kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang Anda tanyakan bahwa penjual kong kali kong bahasanya, atau membuat kesepakatan dengan seseorang agar dia mereview. Ya, dia mereview barang yang dia diberi secara faktanya adalah diberi karena nilainya dari dia, ongkos kirimnya dari dia, dari penjual semuanya. Kalau reviewnya ini betul ya, sesuai dengan fakta, barangnya bagus, tidak dilebih-lebihkan, kemudian barangnya juga sesuai dengan fakta yang tidak dimanipulasi, maka insya Allah tidak masalah. Karena review semacam ini, walaupun tujuannya adalah untuk mengangkat atau meningkatkan follower atau yang sejenis, selama itu jujur maka insya Allah tidak masalah ya, bukan fiktif. Tapi ketika reviewnya itu fiktif, tidak sesuai dengan fakta, barangnya tidak bagus dibilang bagus, pengirimannya telah dibilang tepat waktu, maka ini namanya an-najsh, itu curang ya, dan itu tidak boleh dalam Islam. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan terima kasih kepada saudari Safina yang sudah bertanya. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Sri Rahayu di Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Misalkan saya jual beli online. Baik, ada telepon, Ustaz. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya familiar sekali, Bu. Dari siapa nih, Bu, ya? Rusmini dari Pacitan. Oh, nggih, monggo, Bu. Inggih. Begini, Ustaz. Nggih, Bu. Saya itu membeli buku kecil. Buku itu dikir pagi dan petang. Siap. Setelah saya baca, saya itu ingin memberikan kepada saudara saya yang belum punya dan ingin bisa mendapatkan isi buku ini. Siap. Itu saya fotokopi. Ternyata di dalam buku ini lembaran awal itu dinyatakan tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak isi buku ini tidak seizin tertulis dengan yang mencetaknya. Itu sebetulnya itu cuma saya kasihkan cuma tidak ada sepeser pun uang yang saya harapkan minta ke dia, Ustaz. Baik, Ibu. Terus bagaimana sikap saya itu seperti itu? Saya berdosakah seperti itu, Ustaz? Baik, Ibu. Mohon penjelasan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, barakallahu fiik kepada Ibu Rusmini di Pacitan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Ibu Rusmini, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ahli fikih kontemporer telah bersepakat ya, bahwa hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HKI, termasuk merek dagang, termasuk copyright ya, cetak buku, hak untuk memperbanyak satu produk, itu dilindungi secara hukum syariat. Ya, dilindungi secara hukum syariat karena pemilik buku, pemilik kekayaan intelektual itu selain dia bertanggung jawab atas kebenaran, kevalidasian data yang ada di dalamnya, informasi yang disampaikan atau mungkin kegunaan dari buku tersebut di akhirat ataupun di dunia, maka dia juga berhak untuk mendapatkan manfaat dari buku tersebut berupa hak untuk menjual, hak untuk mendapatkan komisi dari penjualan atau produksi barang tersebut atau royalti. Nah, karena Islam dan juga secara hukum positif hak kekayaan intelektual itu dilindungi, maka kita tidak boleh secara hukum melanggar hak
saudara kita, hak sesama muslim atau hak sesama manusia tanpa izin. Sehingga kalau suatu buku itu memang telah dinyatakan tidak boleh digandakan, tidak boleh diperbanyak kecuali atas izin, maka idealnya dengan tujuan apapun kita tidak menggandakannya, baik untuk tujuan komersial ataupun tidak. Untuk sosial ataupun komersial, maka tidak boleh kita menggunakannya. Karena itu sebagai solusinya, idealnya Ibu Rusmini memberikan buku tersebut kepada saudaranya, dan kalau memang Ibu Rusmini masih membutuhkan, Ibu Rusmini bisa membeli lagi dari toko ataupun dari marketplace yang ada. Sekarang dengan mudah kita bisa membeli buku apapun yang kita inginkan di medsos ataupun di marketplace yang banyak beredar di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah kadung diberikan, Ya, misalkan kalau jumlahnya banyak, memang Ustaz. sudah kadung terlanjur, berarti kan kita melanggar hak saudara kita. Penerbit ataupun penulis itu punya hak yang telah kita langgar. Maka idealnya kita bersedekah ya atas nama pemilik hak. Sehingga kelak di hari kiamat ketika mereka menuntut, kita sudah menyiapkan pahala yang bisa kita gunakan untuk menebus dosa kita kepada mereka di hari kiamat. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Ibu Rosmini. Selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari Sri Rahayu di Jawa Barat tadi Ustaz. Ustaz, misalkan saya menjual barang secara online dan saya setelah join di member di salah satu produk dengan sistem keagenan, yang saya dapatkan bonusnya dari setiap produk Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi misalnya saya agen, keuntungan dari satu produk barang itu 50.000. Lalu saya punya reseller keuntungan, dari satu produk 30.000. Kalau reseller tadi beli produk ke saya, keuntungan saya dari reseller 20.000. Tapi kalau tidak dari reseller, saya dapat untung 50.000. Baik. Jadi kalau dari saudari siapa tadi? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Sri Rahayu atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada saudari Sri Rahayu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau memang Anda betul-betul membeli produk dan Anda memasarkan, maka Anda boleh mendapatkan keuntungannya. Tetapi skema dengan adanya member, skema piramid, adanya keanggotaan atau jaringan, ini seringkali perlu diwaspadai. Ketika Anda bergabung dengan jaringan itu dengan syarat Anda harus membeli terlebih dahulu, Anda membayar uang pendaftaran dulu, atau yang sering dikenal dengan skema MLM, multi level marketing. Ini seringkali ini adalah sebuah akal-akalan saja untuk memaksa Anda sebagai pengguna, memaksa Anda untuk ikut memaksa keluarga, karib kerabat, saudara terdekat Anda untuk ikut menjadi pengguna dan pembeli. Sehingga ini yang terjadi adalah praktek pemaksaan. Akhirnya Anda pun ikut memaksa karib kerabat Anda membeli dengan rasa sungkan, hingga ini tidak memenuhi kriteria unsur taradin, suka sama suka. Karena itu saya ingatkan Anda dan juga seluruh pemirsa untuk tidak ikut dalam skema-skema yang semacam ini, karena ini syarat dengan pemaksaan, pembelian dengan rasa sungkan karena saudara, karena kerabat. Dan sebetulnya tujuan paling utamanya adalah agar Anda menjadi pengguna utama, pertama, dan terakhir dari produk tersebut. Allah Ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudari Sri Rahayu. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Baik, sudah ada line telepon menunggu Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Rizal. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Taufik Barak. Ada dua titipan pertanyaan Ustaz. Ada dua titipan. Silakan Pak. Yang pertama, seseorang ada mendapat kabar bahwa kerabatnya yang di Jawa akan datang ke Kalimantan. Baik. Lalu dia gini Ustaz, dia titip beliin emas gitu di sana. Iya. Tanpa mentransfer uang. Apakah ini dibolehkan? Jadi kerabatnya nanti datang ke Kalimantan, dibayar itu senilai harga emas, ditambah tidak dikurangi. Ya. Apakah ini dibolehkan? Yang kedua ini Ustaz, ada seseorang usaha catering nasi. Baik. Karena pesanan banyak, lalu dia kekurangan modal. Ya. Lalu dia meminta seseorang untuk menambahkan modal. Yang dipertanyakan itu, apakah yang memberikan modal itu halal? Karena dia tidak bergerak, tidak ikut dalam usaha, cuma memberikan uang saja. Baik, Pak. Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Rizal di Singkawang. Ini pemirsa setia kita ini. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada.
Pertanyaan yang pertama, bahwa titip membelikan barang, baik uang, emas ataupun barang yang lain, itu tidak masalah. Dengan catatan seperti yang diungkapkan di pertanyaan Pak Rizal, bahwa yang nitip atau yang dititipi tidak mengambil keuntungan. Alias betul-betul seberapa dia beli, maka segitulah dia minta kepada yang nitip. Sehingga ini betul-betul nalangi, ngutangi. Sehingga yang dititipi itu statusnya menghutangi terlebih dahulu, kemudian minta pembayaran senilai yang dia pernah bayarkan untuk membeli emas tersebut. Maka ini insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika si yang dititipi ini mencari keuntungan, ya harga 100.000 dijual menjadi 120, maka ini tidak boleh. Karena berarti dia telah menjual barang sebelum memiliki. Mencari keuntungan tanpa harus menanggung risiko. Dan ini dalam Islam haram hukumnya. Nah, Rasulullah SAW Nabi itu melarang kita untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada risiko, tanpa ada kesanggupan untuk menanggung risiko dalam usaha. Kemudian yang kedua, Catering tadi Ustaz. catering ya. Ketika ada seorang catering atau pengusaha catering yang kekurangan modal, kemudian ada saudaranya atau orang lain yang store modal, ikut memodali. Maka memang kalau itu skemanya adalah permodalan, maka pemodal berhak mendapatkan keuntungan. Berhak mendapatkan keuntungan dengan catatan pemodal harus ikut resiko. Ketika ternyata nanti ada resiko, misalnya ada pengembalian makanan yang cacat atau rusak, misalnya basi, kemudian diklaimkan kepada catering, maka proyeksi keuntungan pasti akan menyusut, berkurang. Maka pemodal harus ikut menanggung risiko ini. Dan yang kedua, pembagian keuntungannya pun berdasarkan profit, ya, keuntungan real. Berapa keuntungan yang didapat, bukan berapa besar modal yang disetorkan kemudian sekian persennya adalah keuntungan, tidak. Ya, pembagiannya betul-betul berdasarkan profit sharing. Ini yang disebut dengan skema bagi hasil. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz tadi mengenai nitip tadi Ustaz ya, nitip Ya. pembelian. Jadi kan banyak teman-teman yang mereka buka just tip, Ustaz, membuka jasa titip gitu. Nah, adakah kriteria Ustaz atau Ya, kalau cara? jasa titip itu ada dua kemungkinan. Yang nitip nyetor uang dulu, menyerahkan uang dulu, transfer uang dulu, baru dibelikan, maka ini jasa saja. Jual beli jasa maka tidak masalah. Tapi ketika dia tidak, pembeli yang nitip tadi itu tidak menyerahkan uang, belum transfer uang, dan yang dititipi juga tidak punya barang, tidak punya izin dari pemilik barang, maka ini namanya menjual barang sebelum memiliki, dan itu haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Siti Aisyah di Sulawesi Tengah Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum ikut bergabung pada perusahaan yang berbasis network marketing yang saya sudah puluhan tahun bergabung dalam perusahaan tersebut? Apakah dibolehkan karena setiap member diwajibkan membayar biaya keanggotaan setiap tahun, Ustaz? Baik, dari Siti Aisyah ya. Yes. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Siti Aisyah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio di manapun Anda berada. Skema multi level marketing atau yang dikenal dengan MLM, pemasaran dengan berjenjang semacam ini, yang disyaratkan adanya administrasi rutin setiap tahun atau setiap bulan, atau minimal anggota diwajibkan membeli barang dalam nominal tertentu. Ini adalah bentuk eksploitasi penjajahan, ya, penjajahan konsumen. Karena konsumen dibebani memasarkan layanan purna jual, gudang, delivery, dan lain sebagainya dibebankan kepada dia, padahal dia statusnya sebagai pembeli. Dianggap sebagai member, dianggap sebagai karyawan, ya. Masih harus bayar uang iuran. Apalagi ditarget dengan minimal pembelian atau minimal penjualan. Dan ini tentu adalah eksploitasi luar biasa. Karena itu saya tidak sarankan kepada Anda untuk meneruskan keanggotaan di perusahaan tersebut atau di sistem tersebut. Karena ujung-ujungnya Anda dieksploitasi dengan iming-iming komisi yang akan diberikan. Tetapi dampaknya semua yang ada di sekitar Anda, keluarga, anak istri, mertua, tetangga, handetolan, sahabat, semuanya mereka akan Anda desak untuk membeli, sebagaimana Anda sudah didesak untuk membeli. Anda desak mereka untuk mengguna, sebagaimana Anda juga seringkali atau bisa jadi Anda terpaksa untuk mengguna. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi target penjualan atau target pembelian. Sehingga ini
adalah bentuk eksploitasi yang luar biasa. Di saat perusahaan dalam hal ini tidak punya kewajiban bayar gaji, tidak punya kewajiban untuk memberikan hak-hak karyawan karena seutuhnya ditanggung oleh anggota downline. Dan ini tentu adalah praktek-praktek yang zalim dalam berniaga. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudara yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, sudah ada line telepon yang menunggu, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Baik, silakan Bapak. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan, saya ini penjual pocar-pocar listrik Ya. kampung. Biasa saya kehabisan stok lah begitu. Ya. Saya biasa mengutang ke agen, tapi belum saya bayar. Bolehkah dijual yang hasil utang saya ke agen saya? Ya. Sementara saya belum memberikan setoran kepada dia. PPOB nih Pak ya, listrik, telepon dan sejenis ya. Iya Pak. Baik, Iya baik, Pak Pak. Ustaz. Ya. Itu saja Pak Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak di Sulawesi Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ini seringkali dipertanyakan oleh banyak orang, catur ya. PPOB, jual beli layanan kayak telekomunikasi, listrik, PDAM, dan sejenis. Orang menganggapnya ini sebagai jual beli uang dengan uang. 10.000 dijual 11.000, sehingga banyak yang menganggap itu riba. Ini salah paham. Karena pembeli tidak membeli uang, pembeli membeli layanan. Hak guna jaringan kalau telekomunikasi, hak guna listrik kalau itu adalah token listrik ya. Atau PDAM berarti membeli air. Ya. Dalam 1 bulan akan terhitung sekian liter yang akan dia gunakan. Maka keluarlah tagihannya. Demikian pula listrik. Dia membayar 200.000 akan mendapatkan beban daya listrik sekian kWh. Sehingga yang dibeli itu adalah hak guna atau kemanfaatan suatu jaringan atau layanan. Sehingga ini halal. Ketika Bapak tadi membeli dari agen, ya, karena memang penjualan ini berjenjang ya, ada agen, ada agen lagi yang di bawahnya lagi ya. Maka ini berarti dia telah membeli suatu produk, suatu layanan atau hak guna. Dia belum membayar itu tidak masalah. Karena berarti setelah dia membeli, berarti dia bisa. Barang itu ada di miliknya sehingga dia bisa menjual layanan itu. Sehingga ini tidak masalah walaupun beliau belum membayar kepada agen di atasnya. Tidak masalah. Karena ini seperti halnya kita beli barang ya. Barang di tangan dijual kemudian baru bayar kepada distributor. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudara yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Abdurrahman di Jawa Tengah, Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya apa perbedaan antara goror dan doror. Kemudian akad takaful, pinjaman masuk sosial, tetapi kebanyakan dikomersilkan. Apakah ini batil Ustaz? Kemudian jika akad sekunder atau agunan itu digabung dengan akad sosial, apakah masuk 2 akad jadi 1 Ustaz? Baik, dari saudara Abdurrahman di Jawa Tengah ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abdurrahman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Gharar itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian barang, ketidakpastian kadar barang, ketidakpastian waktu serah terima barang, waktu pembayaran, nilai penjualan. Ini semuanya adalah gharar. Doror itu artinya merugikan atau mencelakakan orang lain. Ketika Anda misalnya membeli barang yang dapat menimbulkan atau menjual barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya buku-buku yang mengajarkan kesesatan atau produk-produk yang merusak agama orang lain, misalnya agama konsumen seperti film, VCD porno dan sejenis, atau Anda melakukan transaksi yang dapat menimbulkan kerugian orang lain, yaitu monopoli misalnya, maka ini haram hukumnya ya. Walaupun barangnya transparan, jelas semuanya dengan harga yang jelas, saling rela, tapi ketika praktek monopoli itu mencelakakan masyarakat banyak, menjadikan barang langka di pasaran, maka ini akan diharamkan dalam Islam, karena tidak boleh siapapun dengan sengaja menimbulkan atau merugikan orang lain, mengeksploitasi orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Kemudian yang akad takaful, pinjaman sosial. Takaful dan pinjaman sosial ya.
takaful dan pinjaman sosial itu semuanya sama nilai-nilai atau praktek-praktek sosial yang tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh ada profit. Kalau kita sudah mengatakan sosial, mengatakan takaful, tolong menolong, ya, maka tidak boleh ada profit di sana. Baik dengan nama untung, margin, atau biaya administrasi. Kalau administrasinya itu ternyata tidak real, artinya biaya administrasi realnya cuma 100.000, tetapi profit yang didapat atau administrasi yang didapat ternyata 1 juta, maka ini eksploitasi sosial, ya. Berkedok sosial tapi ternyata dia adalah komersial. Berkedok menolong padahal dia mencari keuntungan, dan ini tentu adalah menipu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi Ustaz, akad sekunder digabung dengan akad sosial Ustaz. Ya, akad sosial intinya tidak boleh ada keuntungan karena sosial itu tujuan adalah tolong menolong. Akad sekunder, akad turunan, ya, ketika itu adalah sekundernya itu sosial ataupun komersial. Kalau sosial maka tidak masalah, ya. Seperti gadai, kemudian gadai tersebut terjadi pada akad utang piutang maka tidak masalah. Tetapi ketika akad sosial itu digabungkan dengan komersial, maka ini tidak dibenarkan. Maka dalam Islam Anda tidak boleh menghutangi kemudian menjual barang kepadanya. Karena ketika Anda menghutangi kemudian menjual barang, maka kemungkinan besar orang yang Anda hutangi itu akan sungkan untuk membeli atau menawar barang dari Anda. Sehingga ini menjadi celah terjadinya praktek riba. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita menggabungkan antara akad sosial dan komersial. Nah, Rasulullah SAW an-bai'in wa salaf. Nabi itu melarang kita dari menggabungkan antara praktek jual beli dengan praktek utang piutang. Al-Imam Ibnu Taimiyah kemudian memberikan satu analisa bahwa larangan menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang ini juga berlaku pada menggabungkan jual beli atau yang sejenis dari akad-akad komersial dengan akad utang piutang ataupun akad sosial yang lainnya. Karena akad sosial idealnya adalah untuk mencari keuntungan akhirat, sedangkan komersial adalah mencari keuntungan dunia. Maka mencampurkan dunia dengan akhirat sehingga ada eksploitasi akad-akad akhirat untuk mendapatkan keuntungan dunia, ini tentu di dalam Islam diharamkan karena tidak boleh kita mengeksploitasi sosial yang tujuannya harus mencari pahala di akhirat, justru malah dijadikan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Ini tentu suatu tindakan yang sangat naif, satu tindakan yang tidak sepatutnya, tidak mencerminkan akan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Abdurrahman yang sudah bertanya. Selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Ana Ummu Hafiz di Tangerang. Silakan Ummu Hafiz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, apabila ada misalnya seorang suami yang dari awal menikah tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun dan kemudian si istri menggugat cerai dan sekarang sudah bercerai. Pertanyaannya, apakah nafkah yang tidak pernah diberikan tersebut itu bisa dihitung sebagai hutang yang harus dibayar baik di dunia maupun di akhirat? Karena kalau di dunia sudah sering ditagih hingga detik ini katanya tidak mau membayar. Apakah itu termasuk hutang yang nanti harus dibayar di akhirat? Pertanyaan kedua, boleh Bu Ustadz terkait dengan itu? Ya, silakan Ibu. Ya, istri yang tadi menggugat cerai dikarenakan memang tidak pernah diberi nafkah sepeser pun, apakah dia termasuk istri yang nusus dan terkena hadis yang tidak mencium bau surga ya? Baik Ibu. Itu alasannya tidak memberikan nafkah karena istri katanya sudah punya uang sendiri. Baik Ibu. Suaminya begitu. Baik Ibu. Ustadz, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik kepada Ummu Hafid di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dia kepada Ummu Hafid, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya setiap lelaki itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga menyatakan, ketika ditanya perihal hak istri
atas suami. Beliau mengatakan antut'imaha mimma ta'imt wa taksuha mimma iktasait. Engkau memberi nafkah dari apa yang engkau makan, engkau konsumsi, dan engkau memberi pakaian yang sejenis dengan yang engkau kenakan. Ketika suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah, apapun alasannya, karena istrinya adalah orang yang lebih kaya, istrinya punya penghasilan, istrinya adalah orang yang sudah mandiri sejak sebelum dinikahi, maka itu bukan alasan yang dibenarkan. Ini kita berbicara tentang hak. Hak itu kalau Anda membeli dari konglomerat, Anda di dunia selama ini seringkali membeli dari para pedagang yang kaya raya. Kekayaannya tidak habis 7 keturunan. Tetapi Anda tidak bisa beralasan, loh Anda kan sudah kaya, kenapa minta pembayaran dari saya? Tidak ada alasan seperti itu. Demikian pula seorang suami tidak bisa berkata dan juga tidak ada hak baginya untuk mengatakan istriku sudah kaya raya, tanpa dinafkahi pun dia sudah cukup. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan secara aturan syariat. Karena kewajiban tetaplah kewajiban, tidak menjadi gugur hanya gara-gara yang berhak menerimanya adalah orang yang kaya raya. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Cukup sebagai dosa besar bagi seorang lelaki bila dia telah menelantarkan hak orang yang harus dia nafkahi, hak orang yang dia pikul nafkahnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dan kemudian para ulama juga telah menyatakan kalau nafkah itu tidak ditunaikan, maka istri berhak mengambil sendiri dari harta suami untuk dia nafkahkan, dia belanjakan sesuai dengan kewajaran yang berlaku di masyarakat. Wajarnya berapa dia mendapatkan nafkah? Kalau wajarnya dia mendapatkan nafkah sebulan misalnya 3 juta, dia berhak untuk mengambil dari uang suami sebesar 3 juta rupiah itu. Tapi ketika itu tidak diberikan karena tidak mungkin untuk bisa mengambil, uangnya semua ada dari rekening misalnya, tidak ada yang bisa diambil, tidak ada yang bisa dijual dari aset suami, maka istri berhak menggugat ke pengadilan agar pengadilan mengharuskan, mewajibkan suami membayar nafkah. Ya, kalau itu ternyata tidak diberikan dan akhirnya terjadi perceraian, maka nafkah yang seharusnya dibayarkan selama pernikahan itu menjadi hutang suami yang boleh dituntut di dunia dan juga kelak di hari kiamat pun akan dituntut seperti tadi disebutkan dalam hadis bahwa cukup sebagai dosa yang dapat mencelakakannya bila suami itu telah menelantarkan hak-hak orang yang wajib dia nafkahi, yaitu istri dan anak-anak keturunannya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Hafiz yang sudah bertanya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu menghadiri acara sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada live interaktif bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Dan pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan itulah tadi live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.